sebuah nama yang hampir hilang dari sejarah. Seorang pemuda Jawa yang memilih menukar kedamaian hidupnya dengan bara perlawanan. Dan sebuah kisah yang membuat Belanda ketakutan hanya dengan mendengar namanya, Raden Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua, selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat di mana kita menghidupkan kembali kisah-kisah sejarah Nusantara yang terlupakan, lewat cerita yang ringan, menguras perasaan, dan penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu like videonya supaya makin banyak orang yang tahu sejarah bangsanya sendiri. Langsung saja kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan bambu yang berdesir tiap diterpa angin sore, lahirlah seorang pemuda yang kelak namanya mengguncang penjajah Belanda, Raden Santri. Sejak kecil ia lebih sering terlihat duduk di bawah pohon randu, memandang langit sambil memegang kitab kecil warisan ayahnya. Bukan karena ia pendiam, tetapi karena ia sedang terus belajar memahami hidup dan harga dirinya sebagai anak bangsa. Ibunya sering berkata, "Santri, kelak kamu akan jadi seseorang yang tidak sekadar hidup, tapi menghidupkan banyak orang." Namun santri muda hanya tersenyum kecil, seolah tak pernah membayangkan bahwa ucapannya nanti menjadi kenyataan yang pahit sekaligus agung. Suasana desa yang damai itu berubah perlahan ketika Belanda mulai memaksa rakyat menyerahkan hasil panen, mengambil hak tanah, hingga memungut pajak yang membuat penduduk kampung hidup dalam ketakutan. Di pos jaga depan desa, serdadu kolonial sering berteriak-teriak sambil memukul rakyat tanpa alasan. Suatu hari, santri melihat seorang kakek dipaksa bersujud karena telat membayar pajak. Kakek itu menangis, "Tuan, saya hanya telat. Anak saya sakit." Namun seorang serdadu menendangnya, membuat tubuh renta itu jatuh terjerembab. Santri yang masih berusia 15 tahun saat itu berdiri gemetar, bukan karena takut, tetapi karena menahan amarah yang menggelegak dalam dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malamnya, ia duduk di beranda sambil menatap lampu minyak yang berkerlip kecil. "Bu," bisiknya pelan, "kenapa mereka memperlakukan kita seperti ini? Apa kita tidak punya harga diri?" Ibunya menghela napas panjang lalu membelai rambutnya. "Nak, harga diri tidak diberikan, tapi diperjuangkan." Kata-kata itu masuk ke dalam hati santri seperti api kecil yang mulai menyala, pelan tapi pasti. Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana penderitaan desa makin tak tertahankan. Belanda mengirim kontrolir baru bernama Van Hoek, seorang lelaki tinggi dengan mata setajam bilah pedang. Ia membangun pos baru, menambah pungutan, dan memerintahkan hukuman cambuk bagi siapa saja yang dianggap melanggar peraturan kolonial. Suatu pagi, ketika suara ayam belum sepenuhnya berhenti berkokok, Van Hoek memanggil seluruh rakyat berkumpul di lapangan. "Mulai hari ini," teriaknya dengan bahasa Melayu patah-patah, "setiap keluarga harus menyerahkan 2 karung beras tambahan. Kalau tidak, hukuman menanti." Suasana langsung riuh, beberapa warga berbisik ketakutan. Di tengah kerumunan, santri menggertakkan gigi. Ia melihat seorang ibu muda menangis sembari memeluk anaknya yang kurus, jelas mereka tak lagi punya beras sebanyak itu. Seorang bapak mencoba bertanya, "Tuan, kalau kami tidak punya, apa ada keringanan?" Belum sempat selesai, Van Hoek memukulnya dengan gagang pistol hingga laki itu tersungkur. "Diam!" Suara itu menggema, membuat burung-burung berterbangan dari pepohonan. Santri merasakan dadanya panas. Ia tidak tahan lagi. Lalu langkah seorang laki tua, Kiai Tirta, guru ngaji desa, datang menghampirinya sambil berbisik, "Santri, sabar dulu nak. Kau jangan gegabah." Tapi mata santri tak bisa membohongi siapapun. Ada api yang menyala, dan api itu menuntut ruang untuk meledak. Ketika malam tiba, ia pergi
ke surau tua tempat Kiai Tirta biasa bermalam. "Kiai, saya tak bisa hanya melihat. Saya ingin melawan," bisikannya terdengar seperti keputusan paling besar dalam hidupnya. Kiai Tirta menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau memilih jalan ini, hidupmu tak lagi akan tenang, tapi jika kau benar-benar bulat, aku akan mengajarkan sesuatu yang tak pernah aku ajarkan pada orang lain." Malam demi malam santri berlatih diam-diam. Di bawah cahaya bulan, ia belajar olah kanuragan, membaca tanda angin, memahami arah langkah, bahkan belajar bela diri tingkat tinggi yang hanya diwariskan pada mereka yang benar-benar siap mengorbankan diri. "Ingat, santri," ujar Kiai Tirta suatu malam, "melawan bukan hanya soal otot. Melawan juga soal hati yang bersih dan niat yang tepat." Santri mengangguk, keringat mengalir di wajahnya. "Saya tidak ingin menjadi pahlawan, Kiai. Saya hanya tidak ingin melihat rakyat terus diinjak." Kiai Tirta tersenyum tipis, "Justru itulah yang membuatmu pantas menjadi pemimpin suatu hari nanti." Pada saat latihan itu berlangsung, suara-suara penjajah terkadang terdengar dari kejauhan, mengingatkan bahwa bahaya selalu mengintai. Tapi santri tidak gentar. Semakin keras latihan, semakin kuat tekadnya. Sampai suatu malam, Kiai Tirta berkata, "Waktumu sudah hampir tiba, Nak. Tapi ingat, ketika kau turun melawan, kau tidak boleh kembali sebagai santri yang dulu. Kau harus menjadi seseorang yang mampu mengguncang penindas." Santri terdiam. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu hanya digunakan untuk membantu ibunya di sawah, kini menjadi senjata yang siap melindungi banyak orang. Puncaknya terjadi ketika Belanda mulai mengambil anak-anak muda desa untuk dijadikan pekerja paksa. "Bagi semua pemuda, kalian akan dibawa pagi ini juga," teriak seorang serdadu. Tangis dan teriakan memenuhi desa. Seorang ibu memeluk anak lakinya sambil menangis. "Jangan bawa dia, Tuan. Dia satu-satunya anak saya." Serdadu itu menepis dan menamparnya hingga terjatuh. Saat itulah santri melangkah maju. Wajahnya tidak lagi seperti dulu, tenang, tapi penuh keteguhan. "Lepaskan mereka," katanya dengan suara rendah namun tegas. Serdadu menatapnya sambil tertawa. "Apa kau bilang, bocah?" Santri mendekat lalu berkata lebih keras, "Aku bilang lepaskan." Detik berikutnya terjadi begitu cepat. Serdadu coba memukul, tapi santri menangkap tangannya dan memelintirnya. "Aar," jerit serdadu itu. Rakyat desa terkejut melihat keberanian yang selama ini mereka simpan dalam diam. Di kejauhan, Van Hok melihat kejadian itu dan wajahnya berubah marah. "Tangkap dia! Tangkap pemuda itu!" teriaknya. Namun santri sudah bertindak cepat, menarik warga untuk lari ke hutan bambu. "Ikut aku! Kita tidak boleh tinggal diam lagi." Suasana desa berubah menjadi kekacauan, dan itulah titik awal seluruh perlawanan yang kelak menumbuhkan banyak pengikut. Di dalam hutan bambu, santri berdiri di hadapan puluhan pemuda dan beberapa orang tua desa yang memutuskan lari agar tidak dijadikan budak kerja paksa. Napas mereka tersengal, wajah-wajah mereka penuh rasa takut sekaligus harapan. "Santri, apa yang akan kita lakukan?" tanya seorang pemuda gemetar. Santri menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap, "Kita tidak lagi hidup sebagai orang yang ditindas. Mulai hari ini, kita melawan." Suasana hening, hanya suara daun bambu berdesir menembus telinga. "Tapi, kita cuma rakyat biasa, mereka punya senjata," kata seorang bapak tua. Santri mendekat dan menepuk bahunya. "Yang membuat kita kuat bukan senjata, Pak, tapi keberanian untuk membela apa yang benar." Beberapa pemuda mengangguk,
sebagian menangis. "Kalau kita mati?" tanya yang lain. Santri menarik napas dalam dan berkata, "Lebih baik mati sebagai manusia daripada hidup sebagai budak." Kalimat itu menyambar hati semua yang mendengarnya. Dari hutan bambu itulah lahir sebuah kelompok kecil yang kelak dikenal Belanda sebagai gerombolan Raden Santri. Pasukan kecil namun menggentarkan penjajah karena tekad mereka lebih tajam daripada peluru. Pagi pertama di hutan bambu itu terasa berbeda. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun, udara lembab menusuk tulang, namun ada semangat baru yang terasa menyala di antara para pemuda yang berkumpul. Santri berdiri di depan mereka, wajahnya masih lusuh setelah malam tanpa tidur, tapi tatapannya tajam, seperti seseorang yang sedang memikul nasib banyak orang di pundaknya. "Teman-teman," katanya sambil menghela napas, "kita bukan laskar kerajaan, bukan pula prajurit terlatih. Kita hanya orang-orang biasa. Tapi kekuatan kita ada pada keberanian." Seorang pemuda bernama Wira bertanya ragu, "Tapi, Santri, apa kita benar-benar bisa melawan Belanda? Mereka punya senapan, kita cuma punya bambu runcing." Santri tersenyum kecil, lalu mengambil sebatang bambu, mengayunkannya pelan. "Bambu tidak akan kalah kalau dipegang orang yang benar." Kata-kata itu membuat beberapa pemuda mengangguk, meski masih terlihat takut. Lalu datanglah Kiai Tirta membawa beberapa bungkusan kain. "Ini," kata Kiai, "sedikit makanan dan beberapa jimat doa untuk menenangkan hati kalian. Ingatlah, kalian melawan bukan untuk kemarahan, tapi untuk keadilan." Banyak dari mereka menunduk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ketika matahari mulai naik, Santri berkata, "Hari ini kita mulai dari hal kecil. Kita bebaskan warga yang ditahan di pos jaga dekat desa." Serentak semua menatapnya kaget. "Bukankah itu terlalu berbahaya?" tanya seorang pemuda. Santri menggeleng, "Justru itu langkah pertama yang harus kita ambil. Kalau kita biarkan mereka dipukul dan dipaksa kerja, kita bukan apa-apa." Suasana hening hingga Suro, pemuda paling besar tubuhnya, maju sambil berkata lantang, "Kalau kau maju, aku ikut." Satu persatu tangan terangkat. Keputusan itu diambil. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka memilih melawan. Perjalanan menuju pos jaga dimulai ketika matahari baru menyembul dari balik bukit. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, bersembunyi di balik pepohonan besar agar tidak terlihat patroli Belanda. Rasa takut jelas terlihat di wajah para pemuda, tapi Santri menjaga mereka tetap terarah. "Dengarkan aku baik-baik," katanya ketika mereka berhenti di bawah pohon nangka besar. "Kita tidak boleh melukai siapapun kecuali terpaksa. Tujuan kita hanya satu, membebaskan para warga." Wira menelan ludah dan bertanya pelan, "Kalau mereka menembak kita duluan?" Santri menatapnya dengan mata yang penuh keteguhan. "Kalau itu terjadi, aku yang maju duluan." Mereka kembali berjalan, hingga suara langkah serdadu mulai terdengar di kejauhan. Santri memberi isyarat untuk tiarap. Dari balik semak-semak, mereka melihat dua serdadu Belanda berbicara sambil merokok. "Aku bosan di desa ini," kata salah satu dalam bahasa Belanda. "Rakyatnya seperti tikus, mudah diatur." Serdadu lainnya tertawa. Santri mengepalkan tangan, tapi ia tetap menahan diri. Ia memberi isyarat lagi, "Sabar." Setelah kedua serdadu itu pergi, kelompok kecil itu melanjutkan perjalanan hingga tiba di pos jaga. Terlihat 4 warga desa sedang diikat dan dipaksa bekerja membawa karung beras. Salah satu dari mereka menangis sambil berkata, "Saya tidak kuat lagi, Tuan." Namun serdadu mengukurnya dengan popor senjata. Saat
Saat itulah santri tahu waktunya sudah tiba. Siapkan posisi, bisiknya. Pemuda-pemuda itu mulai menyebar, mengambil tempat di balik kayu, bebatuan, dan semak. Degup jantung mereka terasa seperti genderang perang yang tak berhenti. "Tunggu aba-abaku," kata santri. Semua menahan napas. Hingga akhirnya ia berkata pelan, "Sekarang." Serangan pertama itu berlangsung cepat, hampir tanpa suara. Wira dan Suro melompat dari semak-semak dan menubruk dua serdadu yang sedang memukul warga. Serdadu terkejut, mereka tidak menyangka rakyat yang biasanya ketakutan berani menyerang. Santri sendiri mendekat dari sisi kanan, menghajar serdadu yang menodongkan senapan. "Kalian pikir bisa seenaknya memperlakukan rakyat?" teriak santri sambil menangkis pukulan lawan. Serdadu itu berteriak, "Berhenti! Kalian akan mati!" Namun pemuda-pemuda itu tidak goyah. Mereka bukan ahli bela diri, mereka hanya nekat. Tapi nekat itu lebih kuat daripada apapun saat itu. Sementara mereka bertarung, warga desa yang diikat berteriak ketakutan. "Santri, lari saja! Mereka akan memanggil bantuan." Namun santri menjawab sambil terus menangkis, "Tidak, kita selesaikan ini sekarang." 3 menit berlalu seperti 30 tahun. Suara benda jatuh, teriakan, napas terengah-engah memenuhi udara. Akhirnya, setelah pertarungan singkat namun sengit, para serdadu tumbang, bukan mati, tetapi dibuat tak sadarkan diri agar tidak menimbulkan pemalasan berlebihan. Suro menggunakan pisaunya untuk memotong tali yang mengikat para warga. "Pak, Bu, cepat lari ke hutan. Kalian aman di sana," katanya. Para warga menangis sambil memeluk pemuda-pemuda itu. "Kalian gila, tapi kalian pahlawan," ucap seorang bapak. Santri tersenyum tapi wajahnya tegang. "Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka bangun." Semua meninggalkan pos jaga, kecuali santri yang sejenak kembali menatap tempat itu. "Ini baru permulaan," gumamnya. Malam merambat perlahan, membawa ketegangan yang begitu kental hingga terdengar seperti suara napas yang berat dari setiap pemuda yang bersembunyi. Pelita kecil yang dipasang Kiai Tirta bergetar tertiup angin, seolah ikut merasakan kecemasan mereka. Tiba-tiba suara langkah dan suara bahasa Belanda terdengar di dekat hutan. "Mereka pasti di sini. Cari ke dalam," teriak seorang serdadu. Santri memberi isyarat agar semua tiarap. Para pemuda mengencangkan genggaman pada bambu runcing. Anak-anak memeluk ibu mereka yang mencoba membungkam tangis mereka dengan tangan yang gemetar. "Santri, kalau mereka menemukan kita," bisik Wira. Santri menjawab pelan, "Kita bertarung. Tapi jangan serang dulu. Tunggu aku." Ketegangan mencapai puncaknya ketika cahaya obor Belanda mulai menyorot pepohonan. Suara ranting patah terdengar di dekat mereka. Suro bersiap melompat, namun santri menahannya. "Belum," bisiknya. Tapi tepat ketika serdadu itu hampir menemukan seorang ibu dan anak di balik semak, santri berdiri dan berkata lantang, "Hei, aku di sini." Suara itu memecah kegelapan. Belanda langsung berbalik mengejar santri. "Lari!" teriak Wira pada warga. Santri sengaja memancing para serdadu menjauh dari tempat persembunyian. Ia berlari secepat mungkin, melompati akar, menyelinap di antara batang bambu. Peluru ditembakkan, suara ledakannya menggema. Namun santri terus berlari, napasnya hampir habis. "Ayolah, kejar aku, jangan sentuh rakyatku," gumamnya sambil terus memancing pasukan menjauh. Malam itu,
Keberanian tunggal seorang pemuda bernama Raden Santri menyelamatkan banyak nyawa. Namun ia tahu, setelah malam itu, Belanda akan menjadikannya musuh nomor satu. Pagi setelah pengejaran itu terasa seperti lembaran baru yang penuh kecemasan. Matahari bahkan belum muncul ketika para pemuda memeriksa jejak-jejak yang ditinggalkan Santri semalam. Dia ke arah selatan, kata Suro sambil melihat tanah yang sedikit tergores. Wira menelan ludah. Kau yakin dia baik-baik saja? Kita mendengar suara tembakan berkali-kali. Suro menghela napas panjang sambil menatap ke arah hutan lebat. Santri itu bukan pemuda biasa. Tapi tetap saja, dia sendirian. Di belakang mereka, beberapa warga mulai menangis pelan, terutama ibu-ibu yang kemarin berhasil diselamatkan. Kalau dia tertangkap, habislah kita, bisik seseorang. Kiai Tirta lalu maju, wajahnya tenang meski matanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Santri masih hidup, katanya tegas. Aku bisa merasakannya. Dia tidak lari untuk dirinya sendiri. Dia lari demi kita semua. Pemuda seperti itu tidak akan tumbang semudah itu. Meski kata-kata itu menenteramkan hati, tetap saja ketakutan menggantung seperti awan gelap. Sementara itu di sisi lain hutan, Santri bangun dari persembunyiannya di balik batu besar. Punggungnya sakit akibat jatuh ketika menghindari peluru. Nafasnya berat. Untung mereka berhenti mengejar ketika aku melompat ke sungai, gumamnya. Ia memandangi tangannya yang penuh luka karena ranting dan bebatuan. Namun ketika ia ingat wajah para ibu yang memeluk anaknya, ia langsung berdiri. Aku belum selesai. Kejadian semalam membuat satu hal jelas, ia bukan lagi pemuda desa biasa. Ia resmi menjadi buronan Belanda. Sementara Santri berusaha kembali ke kelompoknya, pasukan Belanda mulai mengirimkan pengumuman ke seluruh desa sekitar. Di balai desa, kontrolir Van Hop berdiri dengan wajah merah karena marah. Dengar semua, teriaknya sambil menabuh tongkat ke tanah. Ada seorang pemuda bernama, apa itu? Raden Santri. Dia telah menyerang pasukan kami. Suaranya menggema, membuat para warga ketakutan. Mulai hari ini, siapapun yang menyembunyikan dia akan dihukum berat. Ia menunjuk papan kayu yang dipasang di tengah alun-alun, menampilkan gambar sketsa wajah Santri, meski tidak terlalu mirip, dengan tulisan buronan kolonial. Beberapa warga menunduk, takut sketsa itu menyulut masalah. Seorang serdadu bertanya, "Tuan, apakah kita akan menyisir sampai ke gunung?" Van Hop mengangguk. "Ya. Dan kita tidak hanya mencari pemuda itu. Kita cari kelompoknya. Gerombolan Raden Santri. Begitu mereka menyebut diri mereka? Baik. Kita habisi gerombolan itu." Kata-katanya membuat warga desa semakin takut. Di sisi lain, seorang bapak tua berbisik kepada istrinya, "Kenapa mereka begitu takut dengan satu pemuda? Apa dia benar-benar sehebat itu?" Istrinya menjawab lirih, "Orang yang berani melawan kezaliman lebih menakutkan daripada sepasukan tentara." Van Hop lalu menambahkan, "Siapapun yang memberi laporan mengenai keberadaan pemuda itu akan mendapat hadiah besar." Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Ketakutan dan kebutuhan hidup membuat pengkhianatan mudah tumbuh. Namun ada pula yang menggenggam erat kain baju mereka, berdoa agar tidak ada satupun yang tega menjual nyawa seorang pemuda yang berjuang untuk mereka. Santri terus bergerak melewati hutan untuk menghindari patroli. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap jernih. Ia ingat pesan Kiai Tirta, pemimpin harus bisa berdiri bahkan ketika seluruh dunia memaksanya jatuh. Ketika ia tiba di tepi sungai, ia mencuci wajah dan tangannya,
lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kembali. Mereka pasti menungguku." Namun belum sempat ia bergerak, suara ranting patah terdengar dari belakang. Santri langsung memegang bambu runcing yang ia bawa, bersiap bertempur. Tapi sosok yang muncul adalah seorang anak kecil berusia sekitar 9 tahun. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. "Aku bukan siapa-siapa," katanya gemetar. Santri menurunkan bambu runcingnya. "Kau dari desa mana?" tanya santri. Anak itu menjawab pelan, "Dari desa Cangkring, desaku dibakar Belanda." "Ayahku ditangkap." Mata anak itu berkaca-kaca. "Aku dengar kau, orang yang melawan Belanda itu. Jadi aku mencarimu." Santri terdiam. Ia tidak mengira akan ada anak sekecil itu yang datang mencarinya ke hutan. "Kenapa kau datang ke sini?" Anak itu menjawab sambil menahan tangis. Karena aku ingin membantu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Kata-kata itu menghujam hati santri seperti pisau. Ia berlutut dan memegang bahu anak itu. "Namamu siapa?" "Gilang," jawabnya. Santri mengangguk. "Baik, Gilang, mulai hari ini kau bersama kami. Tapi kau tidak perlu bertarung. Kau hanya perlu tetap hidup. Itu sudah cukup." Anak itu menangis dan memeluknya. Di dalam pelukan itu, santri merasa bebannya bertambah. Ia bukan hanya membawa nasib pemuda dan orang dewasa, tapi juga anak-anak yang kehilangan rumahnya. Ketika santri akhirnya kembali ke hutan bambu menjelang malam, suasana berubah seketika. "Santri!" teriak Wira sambil berlari menghampirinya. Di belakangnya, pemuda lain ikut mendekat. Beberapa warga bahkan menangis lega. "Kami kira kau sudah..." Wira tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi sorot matanya mengatakan semua ketakutan itu. Santri tertawa kecil meski wajahnya tampak letih. "Aku tidak mudah mati, Wira." Kiai Tirta menghampiri dan menatapnya lama. "Apa yang terjadi?" "Kami mendengar banyak tembakan." Santri menjawab pelan, "Aku baik-baik saja, Kiai. Tapi, ada seseorang yang harus kalian lihat." Ia menoleh ke belakang, mempersilakan Gilang maju. Anak itu berdiri malu-malu, memegang kaosnya yang robek. Seisi hutan terdiam. "Ini Gilang," kata santri. "Desanya dibakar Belanda." Ketika para warga mendengar itu, beberapa wanita langsung menangis. Seorang bapak mendekat dan merangkul bahu Gilang. "Nak, kau sekarang bersama kami." Gilang mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Suasana itu membuat api tekad semakin menyala di dada para pemuda. Suro mengepalkan tangan, Belanda sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya memukul orang tua, tapi membakar desa dan mengambil anak-anak. Para pemuda lain mengangguk keras. Wira berkata, "Kalau kita diam, hal ini akan terjadi lagi di desa lain." Santri menatap mereka satu persatu. "Perlawanan kita bukan lagi soal menolak pajak atau menyelamatkan keluarga. Ini sudah soal harga diri sebagai manusia." Kata-kata itu membuat suasana berubah, lebih berat, lebih gelap, tapi juga lebih tegas. Malam itu, perlawanan bukan hanya diteruskan, tapi dinaikkan. Malam semakin larut ketika mereka berkumpul mengelilingi api kecil. Wajah-wajah penat itu diterangi cahaya merah oranye yang menari bersama angin. Gilang duduk di pangkuan ibu-ibu desa, tertidur setelah menangis begitu lama. Kiai Tirta memulai pertemuan kecil itu. "Kita harus menyiapkan langkah baru. Belanda akan mengirim pasukan lebih banyak setelah kejadian kemarin." Santri mengangguk. "Kita tidak bisa hanya bertahan.
Kita harus menyerang, tapi dengan strategi. Wira mengangguk ragu. Strategi seperti apa? Santri memandang mereka dengan mata yang tidak lagi seperti pemuda desa biasa. Ada ketegasan seorang pemimpin. Belanda kuat di senjata, tapi mereka lemah di pengetahuan wilayah. Kita kenal hutan ini. Kita kenal sungai, bukit, jalan tikus, bahkan gua-gua kecil yang tidak ada di peta mereka. Suro tertawa kecil, benar. Orang kota mana paham jalan licin penuh akar. Semua tersenyum tipis, meski keletihan masih terasa. Santri kemudian melanjutkan, besok malam kita lakukan serangan kecil pada gudang logistik mereka. Kita tidak bertarung besar. Kita hanya tunjukkan bahwa kita ada. Bahwa kita tidak takut. Para pemuda saling pandang. Ada yang gugup, ada yang bersemangat. Tapi tak satu pun menolak. Kita akan bertarung untuk anak itu, kata salah satu pemuda sambil menunjuk Gilang yang tertidur. Dan untuk desa-desa yang belum hancur. Santri mengangguk. Perlawanan ini bukan tentang aku. Ini tentang kita semua. Api kecil terus menyala, memantulkan bayangan wajah-wajah yang siap melawan dunia. Malam itu, seorang buronan baru saja berubah menjadi pemimpin gerilya yang akan mengguncang penjajah. Angin sore yang membawa bau tanah basah mengalir di sela-sela pepohonan ketika Raden Santri kembali berkumpul dengan pasukannya. Tubuh mereka penuh luka, wajah mereka letih, tetapi mata mereka masih menyala. Kita kalah jumlah, Raden, ujar Baga sembari menahan nyeri di lengannya. Raden Santri menatapnya, menggeleng pelan. Bukan jumlah yang menentukan akhir perang, gas. Tapi siapa yang paling kuat menahan rasa sakit, jawabnya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Di tengah gelapnya hutan, Raden Santri mulai merancang serangan baru, bukan lagi untuk sekadar mengganggu Belanda, tapi untuk mengguncang pondasi kekuasaan mereka. Ia paham benar bahwa perang ini bukan hanya tentang pedang dan senjata, tetapi keberanian untuk terus berdiri walau dunia berusaha merobohkannya. Malam itu, mereka mengadakan rapat rahasia di sebuah gubuk kecil yang dikelilingi semak-semak rimbun. Api unggun kecil menyala, cukup untuk memberikan cahaya pada wajah-wajah yang penuh tekad. Belanda mulai melemah di sebelah timur. Mereka kehilangan stok logistik setelah jalur suplai kita putuskan waktu itu, kata Panglima Seta sambil menunjuk gambar peta buatan tangan mereka. Raden Santri mendengarkan, lalu menjawab, kalau begitu, kita harus memanfaatkan celah ini. Besok malam, kita serbu pos penjagaan utama mereka. Beberapa prajurit terkejut. Raden, pos itu dijaga ketat, kata salah satu prajurit muda. Raden Santri tersenyum tipis, justru karena dijaga ketat, kemenangan di sana akan membakar semangat rakyat. Percayalah, kita tidak sekecil yang mereka kira. Ketika malam bergulir dan bumi mulai dibungkus dingin, pasukan Raden Santri bergerak senyap seperti bayangan. Mereka berjalan melewati rimbunan bambu yang bergoyang pelan, seakan ikut berdoa untuk keselamatan mereka. Dari kejauhan, suara langkah-langkah serdadu Belanda bergema. Semua bersiap, bisik Raden Santri. Detik berikutnya, bak petir yang menyambar, pasukan kecil itu menyerbu dari dua arah. Belanda panik, dua prajurit penjaga langsung tersungkur. Serbu! Jangan beri mereka kesempatan, teriak Raden Santri sembari melompat ke garis depan. Denting senjata beradu dengan suara jeritan yang menggema ke langit malam. Dalam kekacauan itu, Raden Santri sempat berhadapan dengan seorang perwira Belanda yang menodongkan senapan ke arahnya. Menyerahlah. Kau hanya pembuat onar, bentaknya. Raden Santri menatap tajam, aku bukan pembuat onar, aku pembawa harapan.
Pertempuran sengit berlangsung selama hampir 1 jam. Darah bercampur tanah, tubuh-tubuh rebah, dan napas para pejuang memburu keras. Namun di tengah segala kekacauan itu, pasukan Raden Santri berhasil menguasai pos penjagaan. Bendera Belanda jatuh, berganti dengan sehelai kain merah putih sederhana yang diikatkan para pejuang dari sobekan pakaian mereka sendiri. "Raden, kita menang," ucap Panglima Seta dengan suara serak. Raden Santri berdiri di tengah pos, pandangannya melayang ke langit yang masih gelap. "Belum, ini baru permulaan," jawabnya lirih. Ia tahu Belanda tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar, lebih buas, lebih kejam. Tapi kemenangan malam itu menjadi obor yang mengalir ke seluruh rakyat, membangkitkan keberanian yang selama ini tertindas. Keesokan paginya, kabar kemenangan itu menyebar cepat ke desa-desa. Rakyat kembali berani tersenyum, walau hanya sedikit. Seorang ibu tua mendatangi Raden Santri sambil membawa seikat makanan sederhana. "Nak, kau sudah memberi kami harapan yang lama hilang," katanya sambil gemetar. Raden Santri tersenyum. "Bu, harapan itu tidak pernah hilang. Hanya tertutup ketakutan. Sekarang tugas kita adalah menjaganya tetap menyala." Namun saat suasana penuh haru itu berlangsung, seorang prajurit datang berlari, wajahnya pucat. "Raden, Belanda mengirim bala bantuan besar. Mereka sedang menuju ke sini." Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Raden Santri. Ia menarik napas panjang, menatap pasukannya satu persatu. "Kalau begitu, kita sambut mereka seperti harimau yang menjaga hutan miliknya." Dengan tekad membara, mereka bersiap menghadapi gelombang besar kekuatan kolonial. Perlawanan Raden Santri baru saja memasuki babak yang paling gelap. Fajar baru saja membuka cakrawalanya ketika tanah bergetar oleh derap pasukan Belanda yang datang dalam jumlah besar. Asap tipis mengepul dari desa-desa sekitar, menjadi pertanda bahwa langkah kolonial membawa ancaman yang tidak bisa dianggap enteng. Raden Santri berdiri di bukit kecil tempat ia bisa melihat seluruh lembah. Angin pagi membawa aroma rumput basah dan kecemasan yang menyesakkan dada. "Raden, jumlah mereka sangat banyak," ucap Bagas dengan suara serak menahan ketakutan. Raden Santri memandang pasukannya yang hanya berjumlah separuh dari hari sebelumnya karena banyak yang gugur. "Tidak apa, Gas," jawabnya pelan, "karena keberanian kita jauh lebih besar dari jumlah mereka." Ia menyelipkan keris ke pinggangnya, lalu menatap satu persatu mata prajuritnya. "Kalau hari ini adalah akhir kita, maka biarlah sejarah mencatat bahwa kita tidak pernah tunduk." Kata-kata itu seperti api yang merambat melalui dada setiap prajurit, menyalakan keberanian yang hampir padam. Pertempuran pun pecah. Belanda menyerbu seperti ombak besar yang menghantam karang. Peluru-peluru beterbangan, mengoyak udara dan menghantam batang-batang pohon. Prajurit-prajurit Raden Santri bertarung dari balik pepohonan, memanfaatkan celah apapun untuk menyerang. "Raden!" Mereka mengepung dari timur, teriak Panglima Seta. Tampak asap hitam mengepul di arah tersebut, menandakan Belanda membakar semak untuk memaksa pasukan Raden Santri keluar dari perlindungan. "Jangan menyerah. Mundur ke batu besar itu. Kita lawan dari sana," perintah Raden Santri sambil melindungi seorang prajurit yang hampir terkena tembakan. Meski darah sudah mengalir dari lengannya, ia terus bertarung. "Raden, luka Anda," ujar salah satu prajurit muda dengan panik. Raden Santri hanya tersenyum tipis. "Luka hanya rasa, Nak. Tapi kemerdekaan adalah alasan." Dengan satu tebasan cepat, ia menyingkirkan serdadu Belanda yang mencoba mendekat. Saat matahari semakin tinggi,
pasukan Raden Santri mulai terdesak. Tubuh-tubuh terkapar memenuhi tanah, beberapa merintih, beberapa sudah tak bernyawa. Namun tak seorang pun mundur tanpa bertarung. "Raden, jumlah kita semakin sedikit," ujar Bagas terengah-engah sambil menahan darah yang mengalir dari pahanya. Raden Santri menatap pertempuran yang semakin sengit, lalu menjawab dengan suara yang lebih lirih dari biasanya. "Kalau begitu, kita berperang dengan sisa tenaga, bukan untuk menang, tapi untuk memberi waktu bagi rakyat agar dapat melarikan diri." Di kejauhan, terlihat kerumunan warga sipil berlari melalui jalur hutan seperti yang telah mereka rencanakan. Seorang ibu yang menggendong bayi menatap ke arah Raden Santri, melemparkan pandangan yang penuh rasa terima kasih sebelum menghilang ke pepohonan. "Lihat, Gas. Itu alasan kita bertahan," ucap Raden Santri. Dalam matanya, ada rasa bangga sekaligus sedih yang sulit dijelaskan. Menjelang sore, Belanda mulai mempersempit lingkaran. Raden Santri dan pasukan kecilnya terkepung di sebuah dataran berbatu. Matahari memantulkan cahaya merah ke wajah-wajah mereka yang penuh debu dan darah. Komandan Belanda, seorang lelaki berperawakan besar dengan kumis tebal, berjalan maju sambil berteriak, "Raden Santri, serahkan diri Anda. Perlawanan ini sia-sia." Semua prajurit Raden Santri menatap pemimpin mereka. Raden Santri mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah komandan itu. "Sia-sia," ujarnya pelan. "Kalau begitu, mengapa kau membawa pasukan sebesar itu hanya untuk menangkap seorang petani yang memberontak?" Komandan Belanda mendengus marah. "Ini adalah kesempatan terakhir." Raden Santri tersenyum, senyum yang penuh perpisahan. "Kesempatan terakhir bukan milikmu, tapi milikku." Dalam sekejap, ia menerjang maju, disusul oleh pekikan para prajuritnya. Pertempuran terakhir itu berlangsung cepat, brutal, dan heroik. Raden Santri menebas, menangkis, melompat, seolah seluruh keberanian leluhurnya turun di satu momen itu. Namun tubuh manusia punya batas. Sebuah peluru akhirnya menembus dadanya. Dunia terasa melambat. Bagas berteriak, "Raden!" sambil berlari menghampiri. Raden Santri jatuh berlutut, menatap langit yang berubah jingga keemasan. Ia tersenyum, seolah melihat sesuatu yang melegakan di atas sana. "Bagas, jaga rakyat, jaga tanah ini," bisiknya pelan. Darah mengalir di sudut bibirnya. "Kemerdekaan akan datang. Jika bukan pada kita, maka pada anak cucu kita." Dengan napas terakhirnya, matanya terpejam. Angin sore berhembus lembut, membawa kepergian seorang pejuang. Belanda akhirnya menguasai lembah, tetapi mereka tidak pernah bisa memadamkan cerita tentang pria sederhana yang menolak tunduk itu. Raden Santri gugur, tapi namanya hidup dalam hati rakyat, menjadi api kecil yang suatu hari berubah menjadi kobaran besar kemerdekaan. Saudara-saudaraku, itulah kisah tentang Raden Santri, seorang pejuang yang mungkin tidak tercatat megah dalam buku sejarah, namun jejak keberaniannya membekas dalam hati rakyat yang pernah ia lindungi. Dari tanah sederhana ia bangkit, melawan penindasan tanpa rasa takut, hingga napas terakhirnya ia persembahkan untuk kehormatan bangsa. Kadang, pahlawan itu bukan yang bersenjata lengkap, bukan yang namanya dielu-elukan. Kadang, pahlawan itu adalah seseorang yang berani berkata tidak kepada penjajahan, meski ia tahu nyawanya taruhannya. Dan hari ini, kita bukan hanya mendengarkan kisah seorang pejuang. Kita sedang menghidupkan kembali api semangat mereka. Api, kalau kalian merasa kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan perjuangan lain dari Nusantara tercinta.
Tulis di kolom komentar. Raden Santri, semangatmu tak akan padam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusai.